Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Jamaluddin dengan NIM E1A1210998. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prasarana transportasi. Sebelum saya melangkah pada materi-materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu transportasi. Jadi, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama itu transportasi darat, kedua transportasi udara, dan yang ketiga transportasi air. Baik, kita langsung ke transportasi darat. Transportasi darat merupakan salah satu faktor penunjang berkembangnya roda perekonomian negara karena lebih efektif dan efisien serta mudah diakses keberadaannya. Salah satu faktor yang paling berpengaruh pada transportasi darat yaitu ketersediaannya perkerasan jalan. Untuk mendapat perkerasan jalan yang nyaman bagi pengguna transportasi darat perlu adanya perencanaan jalan yang baik agar tidak mudah rusak. Kerusakan jalan di Indonesia merupakan masalah terbesar yang dihadapi di bidang perkerasan jalan transportasi darat. Penyebaran kerusakan jalan bisa terjadi akibat beban kendaraan yang berlebihan maupun sistem drainase yang kurang baik. Maka untuk menghadapi permasalahan ini perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kekuatan, kepadatan, dan daya dukung perkerasan jalan supaya umur rencana perkerasan jalan sesuai dengan yang direncanakan. Sisa-sisa bongkaran perkerasan jalan yang telah habis umur rencananya biasa disebut dengan RAP atau Reclaimed Asphalt Pavement. Oke, selanjutnya klasifikasi transportasi darat. Yang pertama itu geografis fisik yang terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi perairan daratan, moda transportasi khusus dari pipa dan kabel, serta moda transportasi jalan raya. Kemudian yang kedua, geografis administrasi, terbagi atas transportasi darat kota dalam kota, transportasi desa, transportasi antar kota dalam provinsi atau biasa disebut dengan AKDP, transportasi antar kota antar provinsi atau AKAP, dan transportasi lintas batas antar negara internasional. Sebagai sistem pelayanan penghubung, jaringan jalan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem jaringan dalam primer, adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota atau wilayah di tingkat nasional atau pengertian lainnya ruas yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan zona-zona atau kawasan-kawasan titik simpul di dalam kota. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan jalan dapat dibagi atas tiga. Yang pertama, jalan arteri, yang mana jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk atau persimpangan sebidang dibatasi secara efisien atau ditiadakan. Kemudian yang kedua, jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan jarak sedang atau angkutan pengumpul atau pembagi dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk atau persimpangan sebidang dan masih dibatasi. Kemudian yang ketiga, jalan lokal, jalan yang melayani angkutan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk atau persimpangan sebidang dan tidak dibatasi. Kemudian berdasarkan peruntukannya, jaringan jalan hanya dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, jalan umum. Jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kemudian jalan khusus, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum atau jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum seperti jalan yang terdapat di kompleks-kompleks perumahan, perkebunan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan, kompleks hankam, jalan pipa, jalan inspeksi atau irigasi dan gas. Kemudian berdasarkan komponen prasarana transportasi terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama, jalan yang berupa jalur gerak seperti jalan raya, jalan baja, jalan air, jalan udara, dan jalan khusus. Kemudian yang kedua, terminal, yang berupa suatu tempat pemberhentian alat transportasi guna penurunan atau menaikkan penumpang dan barang seperti terminal jalan raya, yaitu stasiun bus, halte bus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, terminal jalan rel, yaitu stasiun kereta api. Kemudian yang terakhir, terminal jalan khusus seperti gudang dan lain-lain. Kemudian di Indonesia menurut standar MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia, tipe jalan raya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jalan perkotaan atau dalam kota, ditandai derigan kegiatan yang padat atau intensitas tinggi di kiri kanan jalan dan ukuran jalan lebih lebar. Kemudian yang kedua, jalan antar kota atau luar kota ditandai oleh kondisi di kiri kanan jalan yang dengan kegiatan yang sedikit atau intensitas rendah. Kemudian yang kedua yang saya bahas di sini yaitu transportasi udara. Bandar udara adalah terminal dalam moda angkutan udara. Pada kawasan bandar udara disediakan layanan penerbangan yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara dalam pelaksanaan fungsinya. Pertimbangan untuk pengoperasian pesawat udara tertentu dengan menggunakan suatu bandar udara antara lain menyangkut lokasi bandar udara, landasan pacu atau runway, dan landasan penghubung atau taxiway, terminal dan penanganan kargo, landasan parkir atau apron, dan penyelamatan atau PKPPK, dan ketentuan lingkungan serta fasilitas penunjang. Kegunaan bandar udara selain sebagai terminal lalu lintas manusia atau penumpang, juga sebagai terminal lalu lintas barang. Untuk itu, di sejumlah bandar udara yang berstatus bandar udara internasional ditempatkan petugas bea dan cukai. Di Indonesia, bandar udara yang berstatus bandar udara internasional antara lain Polandia yang berada di Medan, Soekarno-Hatta berada di Cengkareng, kemudian Juanda berada di Surabaya, dan Sepinggan berada di Balikpapan, dan yang selanjutnya Hasanuddin yang berada di Makassar, dan masih banyak lainnya. Kemudian, satu, lokasi bandar udara. Lokasi bandar udara secara geografi, topografi, atau klimatik dapat mempengaruhi pemasangan bandar udara, serta rencana pengoperasian pesawat udara. Lokasi secara geografi sebagai pertimbangan kedekatan dengan tempat tujuan angkutan atau domestik atau internasional. Secara topografi untuk mengetahui ketinggian atau elevasi landasan dari permukaan laut karena berpengaruh pada pengoperasian pesawat. Secara klimatik untuk mengetahui temperatur dan arah angin di sekitar landasan pacu karena berpengaruh pada kinerja mesin dan berpengaruh pesawat pada saat landing. Kemudian yang kedua, landasan pacu dan landasan penghubung. Kemampuan dan kondisi landas pacu dan landas penghubung menentukan jenis, tipe, dan bobot pesawat yang dapat mendarat di lepas landas pada suatu bandar udara. Untuk itu, perlu diketahui panjang dan kekuatan landas pacu serta kekuatan dan lebar landas penghubung yang tersedia. Kemudian yang ketiga, terminal dan penanganan kargo. Kemampuan dan kondisi terminal dan penanganan kargo menentukan jumlah dan kelas penumpang yang dapat ditangani dalam waktu tertentu, serta jenis, jumlah, dan ukuran bagasi dan kargo yang dapat ditangani bandar udara yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, yang paling menentukan ialah menentukan dan kondisi layanan di apron atau RAM untuk pesawat, layanan catering, layanan awak pesawat, dan layanan pemberangkatan. Kemudian yang keempat, landasan parkir
dan unik. Penyelamatan kemampuan dan kondisi landasan parkir atau apron, dan penyelamatan menentukan ukuran dan muatan pesawat yang dilayani. Untuk itu termasuk dalam pertimbangan antara lain keleluasan dan kekuatan landasan parkiran, alat-alat bantu untuk angkat atau geser atau tarik dorong, serta pengaman pelayanan dan pemadam api. Hal penting lainnya ialah kapasitas bahan bakar yang dapat disediakan serta sarana pengisiannya. Kemudian yang kelima, ketentuan lingkungan. Ketentuan lingkungan suatu bandar udara menyangkut terutama pengurangan kebisingan serta pencemaran udara dan air ditimbulkan pesawat udara atau kegiatan yang berkaitan dengan pesawat udara di bandar udara yang ditentukan untuk pesawat udara yang datang di bandar udara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, fasilitas penunjang. Penunjang kegiatan bandar udara antara lain hanggar, gudang, parkir kendaraan, perkantoran pemerintah seperti imigrasi, bea dan cukai, karantina, serta jasa boga atau catering, dan kebersihan atau cleaning pesawat udara. Kemudian menurut Undang-Undang Penerbangan yang baru tersebut, definisi bandar udara dan pangkalan udara adalah sebagai berikut. Bandar udara, yang pertama, bandar udara sering disingkat sebagai bandara. Kemudian yang kedua, pangkalan udara sering disingkat sebagai yanut. Kemudian yang terakhir yang saya bahas di sini yaitu tentang transportasi air. Di samping transportasi darat, transportasi air adalah jenis transportasi yang termasuk tua, barangkali hampir sama tuanya karena ia sebagai jalan atau prasarana angkutan sudah digunakan sejak zaman purba. Pada saat itu, tenaga penggerakan yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu dengan mendayung. Langkah yang lebih maju dari penggunaan tenaga manusia adalah pemanfaatannya tenaga angin dengan memasang layar. Mungkin berawal dari sinilah lahirnya istilah pelayanan bagi kegiatan transportasi air atau terutama laut. Meskipun kapal yang digunakan tidak menggunakan layar, melainkan menggunakan tenaga mesin, sampai sekarang kapal banyak digunakan untuk mengangkut penumpang, barang, menangkap ikan, dan kegiatan olahraga. Kemudian menurut fungsinya ada bermacam-macam jenis kapal. Yang pertama, kapal barang. Kapal khusus untuk mengangkut barang-barang seperti mobil, beras, kontainer, dan sebagainya. Kemudian kapal penumpang, kapal khusus untuk mengangkut penumpang, kapal tanker, kapal khusus untuk mengangkut minyak, gas, pelumas, solar, dan bensin. Kemudian kapal ikan, kapal yang digunakan para nelayan khusus untuk menangkap ikan. Salah satu bukti sahih adalah bermacam jenis warisan angkutan air yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Berikut kilasan berbagai macam jenis angkutan air tradisional yang dimiliki Indonesia dan masih terwariskan hingga detik ini. Berdasarkan komponen prasarana transportasi terdiri dari dua kelompok, yaitu tongkan dan sampan, perahu dan rakit, kemudian jukung, kapal pinisi. Demikian materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.